Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai transaksi persediaan antar perusahaan, di mana ini merupakan proyek dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 oleh dosen pengampu Bapak Rizky Hernando SE MSc. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, di mana kelompok 1 itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama Vera Anggrani dengan NIM C1C021170, dan yang kedua Kinanti Kusuma Wardani dengan NIM C1C021112, dan yang ketiga Gabareza Peto Alam dengan NIM C1C021167. Kemudian saya sendiri Resita Grace Nauli Borusilalai dengan NIM C1C022121, dan yang terakhir Novika Ramadhani dengan NIM C1C022011. Baiklah, itulah anggota daripada kelompok 1. Kita masuk ke materi. Baiklah, latar belakang dari materi transaksi persediaan antar perusahaan atau yang sering disebut transaksi intercompany merupakan suatu hal yang lumrah dalam operasional perusahaan yang memiliki entitas anak atau afiliasi. Meskipun tampak sederhana, transaksi ini seringkali menjadi sumber kompleksitas dan perdebatan dalam dunia akuntansi dan keuangan, di mana isu-isu yang muncul berkisar dari eliminasi transaksi, penentuan harga transfer, hingga dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasi dan kepatuhan perpajakan. Itulah latar belakang daripada materi yang ingin kami sampaikan. Kita masuk kepada isu permasalahan. Nah, ternyata dalam studi kasus ini terdapat juga nih isu dari permasalahannya. Isu utama yang ingin kita bahas yaitu mengenai prinsip eliminasi transaksi persediaan antar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian isu yang sangat krusial lainnya adalah penentuan harga transfer atau transfer pricing, di mana transaksi persediaan suatu perusahaan ini sangatlah krusial mengenai harga transfernya. Kemudian isu yang ketiga yaitu dampak teknologi dan digitalisasi merupakan menjadi sorotan yang dalam konteks transaksi persediaan antar perusahaan yang sangatlah krusial, di mana penggunaan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang terintegrasi dapat membantu perusahaan dalam melacak dan mengolah transaksi antar perusahaan dengan lebih efisien. Nah, dari isu dan latar belakang yang telah kita bahas, kami telah merumuskan apa saja yang ingin kami jelaskan kepada kita semua mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama, bagaimana sih konsep dan sifat pendapatan antar perusahaan, dan yang kedua, bagaimana prinsip utama transaksi antar perusahaan, dan yang ketiga, bagaimana laba antar perusahaan, penjualan downstream dan upstream, dan yang terakhir, bagaimana contoh kasus penjualan persediaan upstream. Tidak hanya dari rumusan, kemudian isu dan latar belakang, kami juga melakukan tinjauan literatur, di mana akuntansi perusahaan multinasional fokus pada transaksi dan pelaporan keuangan konsolidasi, di mana dapat memastikan bahwa transaksi antar entitas dalam suatu grup tidak mengubah laporan keuangan merupakan masalah suatu yang sangatlah besar. Menurut Ghosh Bairagi dan Modal, pada tahun 2020 mereka menekankan bahwa penerapan IFRS berbasis prinsip dapat membantu perusahaan dalam grup lebih sebanding dalam hal kinerja operasional. Ini terutama dapat dicapai dengan menghilangkan pendapatan dan laba internal. Selain itu, penelitian Wardoyo pada tahun 2023 menyoroti bahwa perkembangan teknologi digital dalam akuntansi meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan yang sangat relevan dalam konteks konsolidasi perusahaan multinasional. Kemudian tinjauan literatur selanjutnya itu selain menghilangkan transaksi internal, elemen seperti kepemilikan negara dan sumber daya negara asal juga mempengaruhi kinerja anak perusahaan. Dalam pelaporan keuangan, struktur kepemilikan dan hubungan induk anak perusahaan sangatlah penting. Miniaci dan Patenji pada tahun 2021 membahas bagaimana kebijakan grup faktor eksternal dapat mempengaruhi struktur modal anak perusahaan asing kiranya. Penelitian Zahra dan Siddiqui pada tahun 2020 menemukan bahwa sifat dan kebijakan perusahaan induk sangatlah mempengaruhi kinerja anak perusahaan, sehingga grup multinasional harus menerapkan kontrol internal yang kuat dan kebijakan akuntansi yang ketat di seluruh perusahaan. Baiklah, itulah materi yang ingin saya bahas. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman rekan kerja saya selanjutnya.
Baiklah, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu hasil pembahasan dan diskusi. Konsep dan sifat pendapatan antar perusahaan. Akuntansi antar perusahaan sangat penting bagi perusahaan multinasional atau MNC karena perannya dalam mencerminkan kinerja keuangan dan posisi seluruh grup perusahaan secara akurat. Akuntansi antar perusahaan yang tepat memastikan bahwa transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya dicatat dengan benar, yang penting untuk laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan antar perusahaan atau intra-entitas muncul ketika perusahaan terafiliasi bertransaksi satu sama lain, yang menghasilkan laba internal yang harus dihilangkan dalam konsolidasi. Sumber umum termasuk pengalihan inventaris, properti atau pelayanan. Yang memiliki tujuan utama dari eliminasi ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi mencerminkan aktivitas ekonomi eksternal. Kemudian contohnya yaitu jika perusahaan A menjual inventaris ke perusahaan B atau anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, laba yang tertanam dalam inventaris yang tidak terjual pada akhir tahun harus dihilangkan untuk mencegah dari melebih-lebihkan pendapatan dan aset konsolidasi. Nah, prinsip utama transaksi antar perusahaan, akuntansi untuk transaksi antar perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip yang memastikan konsistensi, kewajaran, dan transparansi. Yang pertama yaitu harga harus sesuai kewajaran, di mana transaksi harus mencerminkan transaksi antara pihak yang tidak terkait untuk menghindari pengalihan laba. Yang kedua yaitu nilai wajar dan dokumentasi, di mana harga transfer harus didukung dengan baik untuk menahan pemeriksaan pajak. Kemudian yang ketiga ada konsistensi kebijakan, di mana koherensi seluruh grup dalam pencatatan dan pelaporan sangat penting untuk konsolidasi yang akurat. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip ini selaras dengan kerangka kerja global seperti IFRS dan pedoman harga transfer OECD. Selanjutnya yaitu laba antar perusahaan penjualan downstream and upstream. Upstream dan downstream yang berhubungan dengan interaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Kinerja laba perusahaan induk sangat dipengaruhi oleh kondisi anak perusahaan. Melalui metode ekuitas, perusahaan induk mengakui bagian dari keuntungan yang diperoleh anak perusahaan sebagai pendapatan investasi. Saat terdapat laba yang belum terrealisasi dalam transaksi antar perusahaan, laba tersebut ditangguhkan sesuai dengan presentasi kepemilikan perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Jika kepemilikan ini mencapai 100%, maka seluruh laba yang belum terrealisasi akibat penjualan antar perusahaan akan ditangguhkan oleh perusahaan induk. Namun, jika kepemilikan hanya sebagian, maka hanya sebagian dari laba tersebut yang ditangguhkan. Nah, penjualan upstream ini yaitu penjualan yang terjadi lebih awal dalam proses produksi, yaitu lebih dekat dengan sumber bahan baku atau komponen. Transaksi ini biasanya melibatkan pemasok produsen atau distributor dengan pemasok mereka sendiri. Contohnya, seorang produsen membeli bahan baku atau komponen dari pemasok untuk digunakan dalam proses produksinya. Kemudian dalam penjualan downstream, penjualan ini terjadi lebih akhir dalam proses produksi, yaitu yang lebih dekat dengan konsumen akhir. Transaksi ini melibatkan produsen, distributor, atau pengecer dengan pelanggan mereka. Contohnya itu, seorang pengecer menjual produk jadi kepada konsumen, baik di toko fisik maupun secara online. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penjualan persediaan oleh entitas anak kepada induk atau yang sering kita sebut dengan upstream. Baiklah, di sini rincian transaksi pada tanggal 1 Januari 2021, PT Enston itu membeli 80% saham PT Pasero dengan harga 24 juta. Nilai wajar aset bersih PT Pasero itu pada tanggal tersebut sama dengan nilai tercatatnya, dan nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 6 juta. Terus pada tanggal 1 April 2021, PT Anak itu menjual persediaan kepada PT Induk atau PT Enston seharga 1 juta dengan HPP itu 700.000. Di sini ada laporan keuangan PT Anak ya.
Di sini di sini ada laporan laba rugi dan laba ditahan. Untuk penjualan di PT Pasiro itu pada akhir tahun sebesar 20 juta, HPP-nya sebesar 11.500.000, beban penyusutan 2 juta, dan beban lain-lainnya 1.500.000. Jadi beban-beban ini dan harga pokok penjualan ini itu dijumlahkan dan dapatlah totalnya 15 juta. 15 juta ini dikurangkan dengan penjualan sehingga kita menghasilkan laba bersihnya itu sebesar 5 juta. Terus pada awal tahun eh, PT Anak atau PT Pasiro ini mempunyai laba ditahan sebesar 10 juta dan dividen sebesar 3 juta. Sehingga didapatlah laba ditahan pada akhir tahunnya itu sebesar 12 juta. 12 juta ini didapat dari eh, 10 juta ini laba ditahan pada awal tahun dikurangi dengan dividen. Dapatlah 12 juta. Untuk laporan posisi keuangan dari PT Anak, itu ada di bagian aset itu ada kas sebesar 7,5 juta, piutang dagang sebesar 5 juta, persediaan sebesar 7,5 juta, tanah sebesar 4 juta, gedung dan peralatan sebesar 60 juta. Dan akumulasi penyusutan itu sebesar 32 juta. Jadi, akun kas, piutang dagang, persediaan tanah, dan gudang dan bangunan ini dijumlahkan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, dapatlah total asetnya sebesar 52 juta. Untuk liabilitas dan ekuitas, PT Pasero ini atau PT Anak ini mempunyai utang dagang sebesar 10 juta, utang obligasi sebesar 10 juta, modal saham biasa 20 juta, dan laba ditahannya pada akhir tahun itu tadi 12 juta. Dapatlah total liabilitas dan ekuitas PT Anak itu sebesar 52 juta. Next, di sini ada jurnal yang dicatat oleh PT Induk pada akhir tahun. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari 2021, eh, PT Induk itu mencatat investasi saham biasa di debit sebesar 24 juta dan kas di kredit 24 juta. Ini itu pada tanggal PT Induk itu membeli saham 80% saham perusahaan anak ya guys. Eh, di selanjutnya pada tanggal 1 bulan 4 bulan April itu terjadi transaksi upstream yang dimana PT Anak itu menjual persediaannya kepada PT Induk. Jadi dicatatlah di sini sebesar persediaannya di debit sebesar 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Pada akhir tahun, PT Induk itu mencatat investasi saham biasa sebesar 4 juta di debit dan penghasilan investasi 4 juta di kredit. 4 juta ini didapat dari 80%. 80% ini adalah saham yang dimiliki oleh PT Induk di PT Anak. Dikali dengan 5 juta. 5 jutanya ini tadi itu adalah laba bersih. Selanjutnya, PT Induk juga mencatat kas 2.400.000 di debit dan investasi saham biasanya 2.400.000 di kredit. Ini sama 80%-nya dari saham yang dimiliki oleh PT Induk dan 3 jutanya ini dari dividen. Dan PT Anak juga mencatat pada tanggal 1 bulan 4 2021 pada saat terjadinya transaksi jual beli dengan perusahaan induk. Jadi PT Anak itu mencatat kas sebesar 1 juta dan penjualan sebesar 1 juta. PT Anak juga mencatat HPP 700.000 dan persediaan 700.000. Di sini dibuatlah eliminasi ya. Di sini bisa kita lihat penjualan itu 1 juta di PT Anak dan dieliminasi di debit sebesar 1 juta. Jadi di konsolidasinya itu habis. Harga pokok penjualan. Di sini juga di PT Anak ya, dicatat di PT Anak di kredit sebesar 700 juta sehingga dikonsolidasinya 0.
Terus di persediaan itu ada 1 juta, di Enstone di PT Induk ada 1 juta, dicatatnya juga di kredit, jadi di konsolidasinya itu ada 700.000. Di sini ada penjelasan juga, penjualan dan harga pokok penjualan yang disajikan oleh PT Anak masing-masing dengan nilai 1 juta dan 700.000 dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi. Persediaan yang disajikan Enstone disesuaikan dengan 300.000. 300.000 ini sama dengan eh, saldo yang belum direalisasi, sehingga itu harus dieliminasi. Eliminasi ini terjadi apabila adanya transaksi eh, internal. Jadi eh, misalnya ada penjualan dari induk ke anak ataupun transaksi dari anak ke induk, itu harus dieliminasi. Lanjut, di sini ada laba keuangan PT Induk pada akhir tahun. Di sini ada laporan laba rugi dan laba ditahannya. Di penjualan, eh, PT Induk itu mempunyai 40 juta penjualan. Eh, Penghasilan investasinya sebesar 4 juta, HPP-nya 17 juta, beban penyusutannya ada 5 juta, dan beban lain-lainnya 4 juta. Sama seperti tadi, harga pokok penjualan, beban-beban itu dijumlahkan, dapatlah totalnya 26 juta. 26 juta ini dikurangi dengan 44 juta. Dapatlah 18 juta. PT Induk ini juga mempunyai laba ditahan pada awal tahun sebesar 30 juta dan dividen sebesar 60 juta. Sama seperti PT Anak tadi, ini dikurangin ya. Laba ditahan pada 1 Januari itu 30 juta, itu dikurangi dengan dividen. Dapatlah 42 juta. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya memasuki materi laporan posisi keuangan untuk PT Enstone per tanggal 31 Desember 2021. Dapat dilihat di sini, aset terdiri dari kas 26.400.000, piutang dagang 7.500.000, persediaan 10 juta, investasi saham biasa 25.600.000, tanah 17.500.000, gedung dan peralatan 80 juta, akumulasi penyusutan yaitu 45 juta. Oleh karena itu, setelah dijumlahkan, maka total aset terdiri dari 122 juta. Di sisi lainnya, terdapat liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas dan ekuitas terdiri dari utang dagang senilai 10 juta, utang obligasi 20 juta, modal saham biasa 50 juta, dan laba ditahan per 31 Desember 2021 senilai 42 juta. Maka total liabilitas dan ekuitasnya sama 122 juta. Selanjutnya terdapat format jurnal eliminasi tanggal 31 Desember menggunakan metode ekuitas. Di sini terdiri dari beberapa akun dan debit kredit untuk mengeliminasi nantinya di laporan konsolidasian. Modal saham biasa terdiri dari 20 juta di posisi debit, laba ditahan pada tanggal 1 Januari, itu dia ada di posisi debit 10 juta, investasi saham biasa berada di posisi kredit 24 juta, yang didapatkan dari 80% kepemilikan PT Enstone dikali 30 juta, sehingga senilai 24 juta. Oleh karena itu, kepentingan non pengendali oleh PT Anak yaitu senilai kepentingan non pengendali 20%-nya yang tidak dimiliki oleh PT Enstone dari 30 juta adalah 6 juta. Selanjutnya penghasilan investasi 4 juta di posisi debit dan investasi saham biasa di posisi kredit senilai 4 juta. Investasi saham biasa lanjut untuk dieliminasi yaitu 2.400.000 yang didapatkan dari 80 juta dikali 3 juta. Dan kepentingan non pengendali senilai 600.000 dari 20% kali 3 juta. Dan dividennya terdiri dari 3 juta.
penjualan 1 juta, HPP senilai 700.000 di posisi kredit, dan persediaan senilai 300.000 di posisi kredit. Baik, setelah mengeliminasi ini, maka dilanjutkan kertas kerja untuk PT Enstone dan anak perusahaan, kertas kerja laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dapat dilihat di sini, kertas kerja laporan keuangan konsolidasian berdasarkan dari eliminasi yang sudah kita lakukan. Laporan laba rugi yang sama seperti tadi, terdiri dari penjualan untuk PT Enstone itu 40 juta dan PT Pasero 20 juta. Eliminasi di debit senilai 1 juta sehingga konsolidasinya ada 59 juta. Penghasilan investasi juga didapatkan oleh PT Enstone itu kurang 4 juta, lalu maka dieliminasinya ada di posisi debit senilai 0 rupiah di konsolidasian. Pencatatan ini dilakukan agar tidak terjadi double pencatatan. Oke, selanjutnya ada beban pokok penjualan senilai 17 juta untuk PT Enstone dan PT Pasero 11.500.000. Maka dari itu eliminasinya adalah 700.000 dan konsolidasinya adalah 20.800.000. Yaitu yang didapatkan dari 17 juta ditambah 11.500.000 dikurang 700.000. Ditambah 700.000, jadi 27.800.000. Selanjutnya beban depresiasi yaitu 5 juta ditambah 2 juta, di konsolidasinya terdiri dari 7 juta, beban operasi 4 juta ditambah 1.500.000, maka dari itu hasilnya adalah 5.500.000. Lalu kita melakukan penghitungan laba bersih konsolidasi bagi non pengendali. Yang didapatkan yaitu 18 juta untuk PT Enstone dan 5 juta untuk PT Pasero, senilai 5 juta di posisi debit dan di posisi kredit juga di posisi debit 5 juta dan di posisi kredit 7 juta. Nah, dari perhitungan ini kita harus melakukan perhitungan lagi untuk 5 juta ini, yaitu 20% untuk laba bersih konsolidasi bagi non pengendali, karena PT Enstone tadi memiliki 80% sehingga 20%-nya tidak dimilikinya untuk non pengendali, maka 20% dikali dalam kurung 5 juta dikurang 300.000. Maka dari itu hasilnya adalah 940.000. Sama dengan 700 ditambah 700.000, maka hasilnya segini 18.700.000 dan 940.000. Dan setelah kita hitung dulu laba bersihnya senilai 17.760.000. Dan ini ke bawah juga ditambah 500 juta ditambah 940.000 ke bawah, dan ini juga ke bawah dan ke bawah. Lalu untuk laporan laba ditahannya, laba ditahan per 1 Januari 2021 yaitu di PT Enstone senilai 30 juta dan PT Pasero 10 juta, sehingga eliminasinya di posisi debit yaitu 10 juta. Sehingga hasilnya ini 30 juta di konsolidasinya untuk dikurang. Laba bersihnya 18 juta ini 5 juta dan 5.940.000 dan 700.000. Dan ini. Nah, untuk dividennya terdiri dari 6 juta dan 3 juta. Lalu untuk eliminasinya kita posisikan di kredit untuk Pasero 3 juta, sehingga hasilnya adalah 6 juta. Dan laba ditahan per tanggal 31 Desember 2021 senilai kita jumlahkan dan hasilnya adalah 42 juta, jumlahkan hasilnya 12 juta, jumlahkan hasilnya 15.940.000, dan ini juga 3.700.000, dan ini juga 41.760.000. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai
kertas kerja laporan keuangan konsolidasi PT Enstone dan anak perusahaannya per 31 Desember 2021 dengan metode ekuitas. Oke, pada bagian ini kita menggabungkan laporan keuangan dari PT Enstone sebagai induk dan PT Pasiero sebagai anak perusahaan. Yang pertama, kita jumlahkan seluruh aset dari kedua perusahaan seperti kas, piutang, tanah, gedung, dan peralatan. Tapi karena ini laporan konsolidasi, kita harus menghilangkan atau mengeliminasi transaksi internal agar tidak tercatat dua kali. Salah satu yang dieliminasi adalah investasi Enstone di Pasiero sebesar 28 juta. Karena dalam laporan konsolidasi, investasi antar perusahaan tidak boleh muncul. Oke. Selain itu, akumulasi penyusutan sebesar 300.000 juga dieliminasi karena berkaitan dengan transaksi internal. Serta dilakukan penjumlahan dan eliminasi, total aset konsolidasi menjadi 148.100.000 rupiah. Oke. Selanjutnya, di sisi lain, kita juga gabungkan liabilitas dan ekuitas dari kedua perusahaan, termasuk utang dagang, obligasi, dan modal saham. Pada bagian laba ditahan, kita sesuaikan dengan metode ekuitas. Caranya, kita tambahkan bagian laba dari anak perusahaan yang dimiliki induk, yaitu sebesar 15.640.000 rupiah, dan juga eliminasi dividen sebesar 3 juta rupiah. Sehingga hasil akhirnya adalah laba ditahan konsolidasi sebesar 41.760.000 rupiah. Di bawahnya ada kepentingan non pengendalian sebesar 940.000, yaitu bagian dari ekuitas PT Pasiero yang dimiliki oleh pihak luar. Jadi total liabilitas dan ekuitas juga sama dengan total aset, yaitu 148.100.000 rupiah. Yang artinya laporan ini sudah seimbang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keduanya, yaitu laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2021. Di sini kita melihat bahwa penjualan konsolidasi adalah 59 juta rupiah, hasil gabungan dari induk dan anak perusahaan. Kemudian kita kurangi dengan beberapa beban. Yang pertama yaitu beban pokok penjualan sebesar 27.800.000 rupiah. Yang kedua, beban depresiasi sebesar 7 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah beban operasi sebesar 5.500.000 rupiah. Jadi total seluruh beban ini adalah 40.300.000 rupiah. Jadi laba bersih sebelum kepentingan dan pengendalian adalah 59 juta dikurangi 40.300.000 rupiah sama dengan 18.700.000 rupiah. Oke. Tapi karena sebagian kecil dari anak perusahaan dimiliki pihak luar, maka kita harus mengurangkan laba bagian non pengendalian, yaitu sebesar 940.000 rupiah. Maka laba bersih konsolidasi akhir yang benar-benar menjadi hak PT Enstone adalah sebesar 17.760.000 rupiah. Baiklah, saya akan membaca yang bagian ketiga, yaitu laporan perubahan laba ditahan konsolidasi untuk 2021. Laporan ini menunjukkan perubahan posisi laba ditahan dalam 1 tahun. Kita mulai dari laba ditahan awal tahun, yaitu 30 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan laba bersih konsolidasi untuk tahun ini sebesar 17.760.000 rupiah, sesuai yang kita hitung di laporan laba rugi sebelumnya. Setelah itu, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar 6 juta dikurangkan, maka laba ditahan akhir tahun per 31 Desember 2021 menjadi 30 juta ditambah 17.760.000 rupiah dikurang 6 juta sama dengan 41.760.000 rupiah. Jadi ini adalah total laba yang masih ditahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan konsolidasi dari PT Enstone dan anak perusahaan. Laporan posisi keuangan konsolidasinya pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Aset terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan tanah, dan gedung dan peralatan, dan akumulasi depresi. Yang jumlah total asetnya berada di 148
juta 100. Yang rinciannya adalah kas ada 33.900.000, piutang dagang ada 25.500.000, tanah 21.500.000, gedung peralatan ada di 140 juta. Akumulasi depresiasinya terdiri 77 juta. Sebenarnya ada bagian liabilitas yang terdiri atas utang dagang dan utang obligasi. Yang totalnya utang dagang ada 20 juta dan utang obligasinya ada 30 juta. Sebenarnya ada ekuitas yang terdiri dari modal saham biasa, laba yang ditahan, dan keperluan non pengendali. Yang rinciannya ada modal saham biasanya ada 50 juta, laba ditahannya ada 41.760.000, kemudian non pengendali ada 6.340.000. Total semua liabilitas dan ekuitas ada 48.100.000. Jadi total antara liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset. Bagian selanjutnya adalah kesimpulan dari semua materi yang disajikan oleh teman-teman saya, yaitu adalah transaksi antar perusahaan memiliki peran penting dalam mencerminkan kondisi kinerja keuangan grup perusahaan secara keseluruhan. Pendapatan yang dihasilkan di transaksi ini harus dihilangkan dalam laporan konsolidasi untuk menghindari distorsi informasi keuangan. Dalam akuntansi antar perusahaan, penerapan prinsip akuntansi harus selalu diutamakan seperti kewajaran, dokumentasi yang kuat, dan konsistensi kebijakan masing-masing. Sebenarnya laba yang dihasilkan dari penjualan antar perusahaan, baik itu secara upstream maupun downstream, harus dikelola dengan hati-hati. Melalui studi kasus PT Enstone dan PT Persero, terlihat bahwa eliminasi transaksi penjualan persediaan itu sangat penting agar dapat menjadikan laporannya yang akurat dan tidak terjadi kesalahpahaman antar perusahaan. Selanjutnya adalah saran dari paper yang disajikan semua ini adalah, yang pertama adalah penyusunan kebijakan akuntansi grup yang harus rinci dan konsisten. Perusahaan perlu menyusun dan menerapkan kebijakan akuntansi yang jelas mengenai pencatatan dan eliminasi transaksi antar perusahaan. Selanjutnya ada penerapan prinsip yang harus emang selalu dikemukakan agar tidak terjadi distorsi informasi antar transaksi perusahaan. Seperti prinsip ini yang harus diutamakan adalah kewajaran dalam baik itu penetapan harga transfer maupun untuk menghindari risiko pengalihan laba dan sengketa perpajakan. Jelas, semuanya harus jelas. Yang ketiga ada pemanfaatan sistem ERP dan teknologi berbasis otomatisasi perusahaan. Perlu berinvestasi dalam sistem ERP modern yang mampu menunggu proses konsolidasi, pelacakan transaksi, dan eliminasi otomatis. Hal ini harus selalu diutamakan karena teknologi yang sangat berperan dalam dunia akuntansi. Selanjutnya adalah penguatan tata kelola antar manajemen internal, baik itu internal manajemen, dan semua aspek harus selalu
ada dalam pengawasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian dari saya. Terima kasih.